Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 329. Kisah Seomida yang berpura-pura culun. Ariel dan Kaori tidur sampai sore sebelum bangun. Badan Kaori banyak pulih. Ketika dia melihat Ariel, dia merasakan pelukan Ariel. Dia sendirian. Wajahnya bahkan lebih cerah dan bergerak. Kamu sudah bangun? Ariel bertanya. Kaori menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan berkata, aku sudah lama tidak tidur dengan nyaman. Ariel menyeringai dan bertanya, jika kamu merasa sangat nyaman, aku akan memelukmu setiap hari mulai sekarang. Kaori tidak mengatakan apa-apa. Lengkungan anggukannya juga sangat kecil. Tapi untungnya Ariel merasakan apa yang dia maksud. Aku lapar, kata Kaori. Aku akan meminta Bibi Inem untuk membuatkanmu makanan. Ariel bangkit dan berjalan keluar dari kamar. Ketika dia ke ruang tamu, Ariel hanya melihat Lina dan Wendy. Masuk akal bahwa saat ini, Inem pasti membersihkan rumah. Di mana Bibi Inem? Ariel bertanya. Lina memalingkan wajahnya dengan sengaja dan berkata, dia bilang ada yang salah dengan kampung halamannya. Dia pergi dengan tergesa-gesa dan tidak bekerja di sini lagi. Ariel menggertakkan giginya. Jika Inem benar-benar memiliki sesuatu untuk kembali ke kampung halamannya, dia pasti akan memberitahu Ariel. Pasti ada alasan mengapa hal itu terjadi begitu tiba-tiba. Dia mengeluarkan ponselnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi ponsel Inem tidak aktif. Yang membuat Ariel sedikit marah. Dia tidak perlu memikirkannya dan tahu bahwa kepergian Inem pasti ada hubungannya dengan Lina. Tetapi dia tidak mengerti mengapa Lina harus menargetkan Inem. Inem bekerja keras di rumah akhir-akhir ini dan tidak melakukan apa-apa, merugikan kepentingan keluarga. Aku akan menanyakan semuanya secara langsung. Setelah Ariel selesai berbicara, dia langsung berjalan ke dapur. Ekspresi Lina jelas sedikit kaku. Meskipun dia sudah meminta seseorang untuk memperingatkan Inem. Jika Ariel ingin mengambil inisiatif untuk pergi ke rumah Inem, dia tidak akan bisa menghentikannya. Lina bergegas ke kamar Kaori, lalu mengunci pintu. Bu, apa yang kamu lakukan? Kaori bertanya dengan bingung. Aku telah memecat Inem. Kamu pergi dan beritahu Ariel. Biarkan dia berhenti mengkhawatirkan masalah ini, kata Lina. Memecat. Kaori memandang Lina dengan heran dan berkata, mengapa ibu memecat Bibi Inem? Apa yang salah dengannya? Tidak ada. Aku hanya tidak menyukainya, kata Lina. Inem direkrut oleh Ariel. Kecuali Ariel, tidak ada yang memenuhi syarat untuk memberhentikan Inem. Selain itu, Kaori memiliki kesan yang baik tentang Inem. Dia ada di rumah dan mengurus hampir semuanya dengan tertib. Jadi tidak ada yang perlu dipilih. Bu, panggil kembali Bibi Inem. Bagaimana ibu bisa memecatnya tanpa alasan? Kata Kaori, kembali. Bagaimana Lina bisa melakukan ini? Jika Inem kembali, pemukulan Marcel ke Ariel tidak akan disembunyikan. Kaori, saya ibumu. Sulit mengatakan bahwa saya tidak dapat mengambil keputusan tentang masalah sepele ini. Lina menatap Kaori dengan marah. Ini bukan masalah apakah kamu bisa membuat keputusan. Ibu tidak bisa menggertak orang lain. Jika Bibi Inem telah melakukan kesalahan, aku memiliki alasan yang sah untuk memecatnya. Saya tidak punya pendapat. Tapi dia tidak ada yang salah dan saya tidak setuju. Kaori berkata dengan sikap tegas. Lina menggertakkan giginya dan berkata, apakah kamu akan bertengkar denganku demi seorang pelayan? Kaori, sekarang di hatimu, aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang pelayan. Jangan berkata yang tidak masuk akal Bu. Ini bukan masalah yang sebanding. Dan Bibi Inem Ariel yang memanggilnya. Masalah ini tidak mendapatkan persetujuannya. Itu tidak bisa dilakukan. Kata Kaori, kamu hanya memiliki Ariel di hatimu sekarang. Dan kamu bahkan tidak memiliki hati untuk ibu seperti aku, kan? Aku bekerja sangat keras untuk melahirkanmu. Bukankah itu lebih baik daripada seorang pria? Lina tersipu saat dia berbicara. Dan dengan sengaja memamerkan kesengsaraannya di depan Kaori.
Namun, Kaori tidak terpengaruh. Dan dia tidak melunak sama sekali. Aku tidak akan mendukungmu. Oke. Kamu ingin melihat keluarga ini hancur, kan? Kaori. Jangan menyesalinya. Setelah Lina selesai berbicara, dia dengan marah meninggalkan ruangan. Kaori menghela nafas. Itu hanya masalah sepele. Bagaimana rumah ini bisa rusak? Ariel memasak 2 telur rebus untuk Kaori di dapur. Ketika dia kembali ke kamar, dia melihat wajah Kaori penuh dengan kesedihan. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ada apa? Ibu memecat Bibi Inem. Kau tahu, kata Kaori, masalah ini, saya khawatir ini tidak sesederhana pemecatan. Ariel berkata bahwa jika bukan karena suatu alasan, Lina tidak akan membuat keputusan seperti itu secara tiba-tiba. Tetapi apa yang terjadi? Kita masih harus mencari Inem untuk mencari tahu yang sebenarnya. Maksudmu, apakah itu terkait dengan orang lain? Kaori bertanya. Mungkin Marcel belum belajar cukup banyak. Ariel mencibir. Pria seperti ini yang tidak merasa nyaman ketika dia tidak menimbulkan masalah. Kecuali dia. Ariel tidak bisa memikirkan orang lain. Jika itu benar-benar karena dia, aku akan membiarkannya keluar, kata Kaori. Makan dulu. Aku akan mencari cara untuk menemukan Bibi Inem. Kaori makan telur rebus panas. Dengan senyum bahagia di wajahnya. Meskipun ada banyak makanan lezat di dunia, mereka tidak cocok dengan makanan apapun darinya. Ariel ini mungkin pangerannya. Dia menyukai segala sesuatu tentang dia. Bahkan telur rebus sederhana dapat membuat Kaori merasakan kepuasan yang tak tertandingi. Ngomong-ngomong, bukankah kita memiliki CCTV di rumah? Kamu dapat melihat videonya untuk mengetahui apa yang terjadi. Kaori tiba-tiba bertanya pada Ariel. Saya pikir juga begitu. Tetapi pemantauan hanya tersedia di ruang tamu. Saya ingin tahu apakah akan ada petunjuk, kata Ariel. Mudah-mudahan. Saya tidak bisa membiarkan Bibi Inem dianiaya. Dia adalah orang yang baik, kata Kaori. Ariel tersenyum sedikit dan berkata, kamu juga orang baik. Setelah makan telur rebus, Ariel dan Kaori pergi ke ruang tamu. Lina jelas masih marah. Tentu saja, dia lebih khawatir. Khawatir Ariel akan mencari tahu masalah ini. Ariel, Inem dipecat oleh saya. Saya akan membuat beberapa keputusan kecil di rumah. Kamu tidak akan memiliki pendapat, kan? Kata Lina. Bu, saya tidak punya pendapat. Tetapi saya ingin melihat apa yang terjadi kemarin. Anda dapat memanggil semua orang, kata Ariel. Apa yang ingin kamu lihat? Lina bertanya dengan bingung. Apakah kamu lupa bahwa ada CCTV di ruang tamu? Ariel menjelaskan. Kalimat ini langsung membuat wajah Lina langsung pucat. Dia bahkan lupa tentang masalah penting seperti itu. Lina tidak bisa membayangkan konsekuensinya jika Ariel dan Kaori diizinkan untuk melihat apa yang terjadi kemarin. CCTV telah rusak, kata Lina dengan panik. Kamu panggil mereka kembali dulu. Nada bicara Ariel tidak kuat. Namun aura seluruh pribadinya tak terbantahkan. Kaori juga berkata, Bu, kami sudah menduga bahwa masalah ini terkait dengan Marcel. Jika ibu menutupinya, saya tidak akan membela ibu lagi. Suasana hati Lina saat ini seperti cermin dengan retakan yang dapat pecah kapan saja. Setelah melakukan beberapa panggilan satu demi satu, keluarga Wendy yang pergi bermain pulang satu persatu. Keluarga Nirmala yang terdiri dari 3 orang tidak tahu apa yang terjadi kemarin. Jadi mereka merasa tidak dapat dijelaskan tentang ingatan Lina yang tiba-tiba. Ekspresi Wendy dan Marcel tidak begitu baik. Marcel adalah pembuat insiden itu. Sementara Wendy adalah saksinya. Melihat kulit pucat Lina, sebuah firasat buruk muncul di benaknya. Bibi Lina, ada apa dengan kita kembali terburu-buru? Nirmala bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan sedikit antisipasi di dalam hatinya. Mungkinkah karena pekerjaan dia begitu terburu-buru? Meskipun Nirmala adalah orang yang malas, dia juga ingin lebih cepat berhubungan dengan orang-orang dari kalangan lain. Bergabung dengan perusahaan adalah langkah pertama. Setelah mengambil langkah ini, dia berharap bisa bertemu orang kaya. Lina melirik Wendy dan Marcel dengan gugup. Dan berkata, apa yang bisa saya lakukan? Saya sudah melakukannya. Bagi Marcel, kalimat ini seperti dinyatakan sebagai hukuman mati. Dia tidak meminta seseorang untuk memperingatkannya.
Apakah dia mengetahuinya? Bagaimana hal-hal bisa terungkap begitu cepat? Mungkinkah bajingan itu begitu bodoh sehingga dia datang secara langsung? Hati Marcel tiba-tiba menjadi gelap. Dan dia menyesal tidak membunuh Bibi Inem. Jika dia mati, masalah ini tidak akan pernah terungkap. Pada saat ini, Ariel berkata, sesuatu terjadi di rumah kemarin. Tetapi saya tidak tahu apa itu. Untungnya, ada CCTV. Jadi saya memanggil kalian kembali untuk mengetahuinya. Bersambung.